Ini kan pendek ya. Ya. Jadi kamu punya video panjangnya gitu. Full. Sampai bagaimana? Udah zina besar banget. Yang kalau kita tangkap dalam bahasa itu seperti hubungan suami istri begitu. Iya, betul. Suami istri ya? Iya, betul. Oke. Dan mereka melakukannya itu hahihi. Apa itu hahihi? Maksudnya kayak fun aja gitu. Karena aku lihat itu kan ada terekam suaranya juga kelihatan. Oke. Kedengaran juga. Oke. Tindakan mereka itu yang benar-benar luar biasa, kayak ya suami istri hubungan begitu. Kak. Jadi aku nggak expect-nya itu karena wah udah sejauh itu, dan mereka melakukannya itu dengan sangat santai. Otomatis itu bukan kali pertama dong. Kamu pas lihat itu gimana? Iya. Honestly, tidak ada seorang istri yang sangat menerima suaminya berhubungan seperti itu dengan perempuan lainnya. Yang mereka melakukan itu dengan sangat fun, asik. Kamu Sampai nonton yang dari awal sampai habis? selesainya sebenarnya najis banget Ojom Jalik ya. Iya. Najis banget. Gak ada hati istri manapun gak ada yang sanggup melihat begitu. Kalian nyangka nggak kalau ini memang beneran? Kalau Inara Rusli emang beneran jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Padahal kita ketahui dulu gimana dia menjadi korban yang kita juga ikut simpatik sama dia. Jadi ini adalah seorang influencer namanya Mawa. Dia melaporkan suaminya yang diduga selingkuh dengan IR, yang dimana IR ini adalah Inara Rusli. Dia melaporkan mereka berdua ke Polda Jaya. Sampai saat ini Inara Rusli nggak ngasih komentar apapun, nggak ngasih respon apapun, tapi komentar IG dibatasin yang memperkuat dugaan netizen kalau ini mungkin benar adanya. So menurut kalian gimana? Apa iya Inara Rusli bakalan jadi orang ketiga? Jadi ini seperti kayak tusukan dari belakang sama keluarganya, dan itu seperti kayak sesuatu yang apa ya, bikin shock mereka gitu, dan mereka tidak nyangka gitu. Dan ini pure adalah apa ya namanya, action atau keinginan dari Inara sendiri tanpa dia membicarakan dengan keluarga, dan keluarganya akhirnya shock juga akhirnya. Tapi tetap keluarga ini memberikan apa namanya support, ya mau tidak mau lah seperti itu. Ya. Apa namanya? Maksudnya adalah sebelum ini conclusion-nya. Conclusion, oke, betul. Satu lagi sebelum. Oke. Apakah ada upaya yang diupayakan tuh untuk tabayun lah dari Tabayun, keluarga, ya. Tabayun ke keluarga istri sahnya si Insanon ini? Oke, apakah ada upaya untuk tabayun ya dari keluarganya Inara? Atau Inara sendiri? Oke, dari Inara sendiri ya. Ada niat untuk tabayun di sini, tapi yaitu tetap ada ganjelan juga di sini. Karena kan yang namanya hati, orang sudah sakit hati, belum tentu dia bisa menerima 100% niat baik kita, gitu. Tapi niatan untuk tabayun ada, tapi akan ditutupkan matanya. Maksudnya akan tidak diterima oleh keluarga dari apa namanya, pihak si yang sebelah, gitu. Pihak yang cewek apa namanya? Ya, yang tersakiti lah, intinya yang tersakiti, gitu. Oke, conclusionnya untuk permasalahan Inara yang sedang dihadapin gitu ya. Inara harus cukup hati-hati di dalam melakukan segala sesuatunya. Kenapa? Masalah hati ini bisa menjadikan masalah yang panjang, dan juga bisa menjadikan permasalahan yang cukup mengeluarkan effort materi juga. Jadi kalau kenapa sih untuk Inara, kenapa maksudnya dengan packaging dia yang cantik, kenapa dia nggak cari seseorang yang ya single aja lah. Kalau dari aku itu aja conclusionnya, karena kalau aku mau lebarin, ini masalah hati ini agak ribet sebenarnya, gitu. Dan terutama emang karakternya, ternyata karakter Inara ini selalu dia merasa itu adalah challenge buat dia, gitu. Jadi kalau conclusionnya adalah dan suaminya, Insanul Fahmi alias Insan. Nama Inara Rusli Inara Rusli diduga menjadi pelakor dan dilaporkan oleh istri sah Wardatina Mawa. Jadi tuduhan yang dilayangkan kabarnya adalah perselingkuhan dan perzinahan ya. Lengkap dengan barang bukti seperti rekaman CCTV. Nah, Sahabat Channel, sebelum kita ikutan panas, kita perlu paham dulu ya, perselingkuhan dan perzinahan di Indonesia itu baru bisa menjadi pidana ya, kalau ada bukti yang sangat spesifik. Jadi perselingkuhan emosional seperti chatting ya, jalan bareng, bahkan keluar masuk apartemen itu belum otomatis masuk pasal. Jadi dihukum kita, Sahabat Channel. Yang dipidana adalah perzinahan ya, dan itu harus dibuktikan adanya hubungan layaknya suami istri. Jadi seperti misalnya CCTV, orang masuk kamar ya, belum cukup ya, harus ada bukti persetubuhan seperti pengakuan, visum ya, atau rekaman yang menunjukkan terjadinya hubungan seksual. Nah, makanya banyak sekali laporan perselingkuhan di Indonesia itu akhirnya berhenti di tengah jalan ya, karena unsur pasalnya tidak terpenuhi. Jadi sebelum kita menilai ya, pastikan kita memahami dulu nih standar hukumnya, bukan cuma panas karena dramanya.
Jadi sampai channel juga harus ingat ya bahwa hukum itu dia bicara bukti bukan asumsi. Gue pernah ke kantor polisi buat ngelaporin perselingkuhan. Apakah bisa melaporkan perselingkuhan ke kantor polisi? Oke, gue bakal cerita versi gue karena gue pernah ke kantor polisi buat ngelaporin perselingkuhan. Tapi di sini case-nya bukan suami gue yang selingkuh, tapi pada saat itu gue nganterin teman gue yang lakinya ketahuan selingkuh, dan karena kondisi teman gue nggak stabil, jadi gue putusin untuk nganterin dia dan nyetirin dia. Nah, pada saat itu sebenarnya kondisinya cukup terkendali, cuma kayak main berebut omong aja gitu ya. Sampai pada titik si bosnya ini, bos selingkuhannya itu agak ikut campur terus ngomong sesuatu yang bikin temen gue tuh makin emosi. Jadi dia tuh kayak ngomong, ya udah sih kan baru pacaran, terus kayak temen gue makin ngamuk lah kayak, iya pacaran tapi kan lakinya udah punya bini gitu kan. Nah, karena gue ngerasa kayak agak lebih memanas, gue bilang kayak di situ, oke udah kita langsung aja ke kantor polisi gitu. Singkat cerita, pada saat itu akhirnya kita ke Polres ya, yang terdekat dari tempat situ. Terus nih cewek didatengin juga sama ibunya, karena rumahnya nih cewek tuh deket-deket situ juga gitu. Nah udah deh tuh ya, dari teman gue, terus selingkuhannya, terus emaknya yang kayak emaknya nangis-nangis kayak nggak tahu kalau dia udah punya istri dan lain-lain. Ya udah, terus teman gue juga kayak nangis-nangis gitu ya kan, pokoknya karena kesel emosi juga. Akhirnya gue lah yang kebagian ngomong sama polisinya nanya sama gue, Mbak ini mau diapain gitu ya kan. Akhirnya gue yang jadi jubir ke si polisinya. Pada saat itu udah ada pasal perselingkuhan, jadi teman gue emang rencananya mau ngelaporin aja tuh sekalian pasal perselingkuhan, biar intinya mereka tuh jerak gitu. Nah cuman polisinya pada saat itu sekitar setahun atau 2 tahun lalu ya, gue lupa. Dia bilang kalau pasalnya ini baru banget ada, jadi kayak belum mateng banget. Ya, kalau emang mau dilanjutin ya udah boleh, terserah bikin laporan. Tapi prosesnya pasti akan jauh lebih panjang, apalagi kalau buktinya cuma kayak sekedar foto atau cuma chat gitu. Akhirnya dengan pertimbangan itu kita putusin untuk nggak jadi masukin LP, cuman karena aku sempat diskusi sama polisinya gimana ya biar mereka ini jerah. Akhirnya cuma kayak bikin perjanjian di atas materai, kedua belah pihak nggak bakal ngulangin. Ada si selingkuhannya, ada suaminya, disaksiin juga sama ibunya gitu ya. Dan kalau misalnya terulang lagi baru akan kita laporin secara resmi. Cuma pada saat itu nih cewek cukup kena mental juga karena Polresnya tuh deket-deket rumah dia tinggal. Jadi kayak satu kampungnya dia tuh kayak udah tahu gitu ya. Jadi kayak emaknya juga nangis-nangis juga karena malu. Semua orang di rumahnya katanya udah tahu ya. Jadi dari teman gue juga kayak udah cukup lah nih biar nih cewek juga kena sanksi sosial di lingkungan dia tinggal. Jadi intinya perselingkuhan tuh sekarang memang sudah bisa dilaporin ke polisi, tapi sebagai saran kalian harus punya bukti yang benar-benar kuat. Salah satunya kalau bisa ngegerebek atau tangkap tangan langsung. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen Inara Rusli tentunya guys ya. Tadi kalian sudah melihat beberapa infonya. Ini ada info lebih lanjut ya terkait Inara Rusli ya, perselingkuhannya ya. Nah, ini ada info selanjutnya, bongkar isi rekaman CCTV ya perselingkuhan sang suami katanya guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Ya Allah, seganteng apa sampai Inara pun terpincut ya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng, apakah dia lebih ganteng dari aku guys. Waduh, apakah ya mungkin dia lebih ganteng makanya Inara lebih suka. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Konten kreator Wardatina Mawa akhirnya membongkar isi CCTV sebagai bukti perselingkuhan sang suami, Insanul Fahmi, dengan artis IR. Rekaman CCTV tersebut dibawa Mawa untuk menjadi bukti laporan kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan di Polda Metro Jaya pada Sabtu, 23 November 2025. Sempat tak menyebutkan isi rekaman CCTV tersebut, Mawa kini membongkar hal itu saat menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo pada Senin, 24 November 2025. Mawa CCTV berdurasi 2 jam. Mawa pun menjelaskan rekaman tersebut berisi perilaku zina besar. Densu pun menanyakan bagaimana reaksi Mawa pertama kali melihat rekaman tersebut. Download. Waduh. Aku berusaha untuk terima Bentar, ini ungkapan hati Inara Rusli terhadap isu yang sudah beredar katanya guys. setiap keadaan. Entah benar atau tidak, gua mah kagak ada paham-pahamnya acan. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Ya kan, ya dong. Tetapi, jikalau seandainya apabila itu benar-benar terjadi, dia menjadi pelakor, merusak rumah tangga orang lain. Kok iso? Bukankah dulu merasa tersakiti, tapi kali ini mengapa menyakiti? Kok iso? Bukannya belajar dari masa lalu, malah mempelajari apa yang terjadi di masa lalu untuk dilakukan seperti apa yang dialami sebelumnya di masa lalu. Kok iso? Karena aku
Aku berusaha untuk terima setiap keadaan, setiap takdir Allah, bahkan sampai setiap judgement orang-orang, aku semua terima. Karena esensinya gini. Waduh, ini bener berita baru apa ya, lama ya ini ya? Aku nerima diri aku ini seorang hamba. Analoginya seorang hamba itu kan, yang kita tahu ya, hamba saya itu kan seseorang yang pakai baju compang-camping, bukan? Maka ketika orang salah paham, orang ngejudge aku, jadi aku yang kayak, ya udah, let it be, kayak let them be. Jadi yang penting aku tetap fokus sama tujuan aku buat anak-anak. Aku tetap fokus bahwa karir aku, hidup aku sekarang, aku buat Allah aja gitu. Waduh guys ya. Belajar dari Inara Rusli, bisa jadi korban dan juga jadi tersangka guys. Ini bener gak sih? Ini film apa emang dia bener ini ya? Ini. Tuh guys. Waduh. Tidak ada kecocokan, bukan masalah orang ketiga. Nggak ada kecocokan, ada banyak hal yang nggak bisa diceritakan di sini. Oke? Biarlah itu menjadi rahasia mereka. Waduh. Tergantung bapaknya. Kalau saya mah tergantung bapaknya. Kalau bapaknya bilang ya udahlah, ambil aja anak-anak gitu. Mungkin. Ya. Mami sendiri melihat sosok Inara Rusli seperti apa sih, Mami? Dari kacamata Mami? Aduh, saya kayaknya udah nggak bisa ngomong lagi. Nggak ngerti dah. Makanya hidup itu jangan ketinggian stylenya. Kadang ada roda di bawah, ada roda di atas. Ya. Kayak begini, ya kan? Aku juga jadi nggak ngerti. Udah pasti ada banyak perusahaan-perusahaan yang kontrak sama dia membatalkan ini, kan sedih. Harus dia masih bisa cari nafkah, ya kan? Aku juga bukan mau menghakimi, enggak. Itu yang aku pikirkan. Ya mungkin selama ini kan dia kan megang uang banyak dari anak saya. Tapi mungkin dengan adanya kayak gini, ya gimana itu coba? Waduh. Tangisan histeris Wardatina ya. Wardatina di depan Densu yang suakin suaminya berzina ya. Mana doa yang Allah kabulkan, mana doa yang Allah ijabahkan sampai saatnya aku mendapatkan bukti yang kuat tentang pengkhianatan rumah tangga ini. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Ada barang bukti, akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Kami memerlukan waktu dan kami membenarkan ada laporan tersebut. Apa ini guys ya? Gue tapi nggak pakai kedok agama. Ini langsung dicat sama Virgon ya. Cobain pakai jubah koko Om Virgon cenah ya. Gue bukan gue baca ya, aku sensor karena takut ini. Tapi nggak pakai kedok agama katanya guys ya. Waduh. Dilaporkan kasus zinar, Inara Rusli terancam kehilangan job sampai kena penalti brand. Laporan perselingkuhan itu bikin banyak klien resah dan menuntut klarifikasi. Manajernya mengaku dampaknya udah berat, dari citra tercoreng sampai ancaman putus kontrak. Jika status hukumnya tak segera jelas, resiko denda dan kerjasama batal pun bisa langsung menimpa Inara. Waduh guys, wah kira-kira apakah nanti brand-brand akan meng-cancel ya kerjasama dengan Inara, atau juga ada beberapa info tadi ya bahwasanya Inara harus diboikot ya dari dunia entertain atau ya dunia entertain gitu guys ya. Mungkin kalian punya info atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.